Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Vera Elisa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Nomor mahasiswa 23065050102080 dan nomor peserta PPG saya 201699751815 dengan dosen pembimbing pertama Dr. Hafnati Rahmatan MSI, dosen pembimbing 2 Iswadi MSI, dan Guru Pamong Fajri SPD GR. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan kurikulum K13 kelas 9 SMP dengan materi Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rado untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada hari ini, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa sih Pak? Abinaya sakit. Abinaya sakit. Ada lagi? Muhammad Nizam Alfa. Muhammad Nizam Alfa. Sama Deno Ramadhani sakit. Dino Ramadhani sakit. Nizam nggak ada suratnya? Enggak ada. Nggak ada. Oke, 3 orang yang tidak hadir. Ya, ada lagi? Enggak ada. Cuma 3 orang. Oke, baiklah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sarapan apa pagi ini? Nasi goreng. Ya. Nah, karena sudah sarapan semuanya, tentu anak-anak ibu sudah semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih ingat? Masih. Nah, itu ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan reproduksi. Artinya kita sama-sama mempelajari tentang perkembangbiakan. Ya, reproduksi artinya perkembangbiakan. Nah, ada kaitannya dengan materi pada hari ini. Ya, pertanyaan Ibu, mengapa tumbuhan itu berkembang biak? Untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri, kata Siva. Ada jawaban yang lain? Apa tujuan dari tumbuhan itu berkembang biak? Mereka ya, yang namanya makhluk hidup berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan ya, memperbanyak spesies kalau pada tumbuhan.
Nah, nanti kita akan mempelajari lebih rinci lagi apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan sesuai dengan materi pada hari ini. Ya, silakan dibuka bukunya, buku paketnya halaman 30. Coba perhatikan, anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan kelas ini, ya. Ini adalah gambar apa menurut kalian? Hutan. Apa aja yang ada di dalam hutan ini? Pohon. Apa lagi? Rumput. Lalu apa lagi? Ada hewannya juga di dalam hutan. Terus apa lagi? Banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup yang ada di dalam hutan ini. Nah, satu lagi pertanyaan ibu. Apakah semua yang ada di dalam hutan ini, ya, jenis tanamannya, ada lumut, rumput, ya, pohon-pohon dan lain sebagainya, manusiakah yang menanamnya? Tidak. Lantas kenapa dia bisa ada? Siapa yang menanamnya? Ayo, siapa yang menanamnya? Kenapa tumbuhan yang ada di dalam hutan ini bisa tumbuh? Karena apa? Karena dengan cara berkembang biak, yaitu dengan cara penyerbukan. Makhluk hidup, khususnya tumbuhan, mereka melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakannya dengan cara apa? Salah satunya yang dikatakan Hafid tadi, dengan cara penyerbukan. Nah, nanti pada materi yang akan kita bahas hari ini, kita bahas lagi lebih detail, ya. Macam-macam penyerbukan itu banyak lagi. Ada macam-macam penyerbukan lagi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai materi yang akan kita bahas? Ada? Belum ada ya? Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini Ibu sangat berharap, ya, ada 5 tujuan yang akan kita capai, yang Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menguasai materi pada hari ini. Yang pertama, Ibu berharap kalian bisa membedakan perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Nah, yaitu dengan cara tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Bisa membedakannya. Lalu bisa memberikan contohnya, minimal 3 contoh. Misalnya tumbuhan Angiospermae apa saja contohnya, Gymnospermae apa saja contohnya. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, Ibu berharap kalian bisa membedakan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Nah, kemudian bisa membedakan apa itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dan terakhir, nah, harus bisa memberikan contohnya. Vegetatif alami apa contohnya? Kemudian vegetatif buatan apa contohnya? Nah, semuanya nanti akan kita bahas pada materi. Sebelumnya kalian dulu yang akan menemukan konsep-konsepnya sendiri bersama kelompok. Bisa? Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, kita duduk berkelompok dulu, ya. Kelompok masing-masingnya yang sudah kita bagikan kemarin. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan, ya. Silakan perwakilannya untuk mengambil LKPD. Satu orang saja yang maju. Nama kelompoknya. Bikin nama kelompok ya. Semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Coba perhatikan pada LKPD tersebut, ya. Nanti masing-masing LKPD-nya tolong dibuat nama kelompoknya, kelompok berapa, ya, anggotanya siapa saja.
Nanti silakan kalian diskusi bersama tim atau teman kelompoknya, ya, saling kerja sama tentunya ya. Harapan ibu bersama kelompok semuanya dapat bekerja secara tim. Nah, bantu temannya untuk menemukan informasi apa yang diminta di dalam LKPD tersebut. Nanti di halaman belakangnya ada pertanyaan. Ya, sebelumnya itu ada cara-cara mengisi LKPD-nya. Silakan dibaca langkah-langkah apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, di halaman belakangnya ada pertanyaan. Coba lihat. Nah, pertanyaan itulah yang harus kalian isi. Ya, kalau yang pada tabel itu tinggal di checklist. Paham? Paham cara mengisinya? Paham. Oke. Kalau paham, silakan masing-masing kelompok bekerja untuk mengisi LKPD-nya masing-masing. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Nanti apa perbedaan bermain dan gemas bermain? Bisa mengisinya? Bisa. Tadi yang di kolom di checklist saja ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti tinggal di checklist bagian jenis tumbuhannya berkembang biak dengan cara apa, checklist saja. Ya. Sudah ya, waktunya habis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nanti Ibu panggil satu-satu ke depan untuk melakukan presentasi bersama timnya. Untuk tampil pertama presentasi, Ibu minta kelompok 3 tampil duluan di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Jelaskan suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan yang beranggota kelompok dengan saya Sifa Azhara Putri, Saya Anjeli. saya Rita Putri. Saya Valia Valensi. Saya Muhammad Azir Kensa. 1. Jenis tumbuhan pisang. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang, yaitu termasuk vegetatif alami. Keterangannya tunas adventif. 2. Bawang merah. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu umbi, termasuk dalam vegetatif alami dan keterangannya umbi lapis. 3. Mawar. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu batang, termasuk dalam vegetatif buatan, keterangannya sekat. 4. Cocol bebek. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu termasuk dalam daun dan termasuk dalam vegetatif alami, keterangannya yaitu tunas adventif. 5. Umbi jalar. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu menggunakan akar dan termasuk dalam vegetatif alami, keterangannya umbi akar. 6. Kunyit. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu termasuk dalam batang dan termasuk vegetatif alami, keterangannya rizoma. 7. Strawberry. Bagian tumbuhan yang ditanam termasuk dalam daun dan termasuk dalam vegetatif alami, keterangannya geragit. 8. Kentang. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu batang dan termasuk dalam vegetatif buatan, keterangannya stek.
9. Singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu batang, termasuk dalam vegetatif buatan. Keterangannya stek. 10. Sansevieria atau lidah mertua. Bagian tumbuhan yang ditanam yaitu daun, termasuk dalam vegetatif alami. Keterangannya stek. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Kalau tidak nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Silakan kelompok 3. Jika tidak ada, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu minta kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami yang berwawancak. Saya Emrah Kalani. Saya Felix. Saya Novendra pertama. Saya Azura. Saya Mary Asmi. Yaitu perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tumbuhan yang menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Generatif tumbuhan yaitu perkembangan secara kawin, yaitu pertumbuhannya sel sperma atau sel telur yang kemudian mengalami fertilisasi. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusikan masing-masing. Tentunya dari hasil diskusi ya masing-masing kelompok sudah tahu cara memaparkan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif, generatif ya, perkembangbiakan Angiospermae, Gymnospermae dan beserta contoh-contohnya. Nah, nanti akan kita bahas lebih rinci lagi pada materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking ya untuk supaya kalian lebih rileks lagi ya. Semuanya harus berdiri. Melakukan ice breaking. Siap ya? Supaya semuanya tidak suntuk ya. Kita rilekskan kembali dengan tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Oke, dengarkan instruksinya dari Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oh, masih ada. Tepuk malam nggak tepuk ya? Ulangan sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Iya. Sudah cukup? Cukup ya. Silakan duduk kembali posisinya masing-masing. Dan semuanya sudah rileks kembali. Nah, sekarang Ibu masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Silakan buku catatannya disiapkan. Nanti jika ada yang penting silakan dicatat. Ya. Oke. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini
spermatofita, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, spermatofita ini ada dua, ada angiospermae, ya, ada gymnospermae. Yang angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Salah satunya contohnya yang pada gambar yaitu pada tumbuhan padi. Kemudian ada gymnospermae, ya, tumbuhan berbiji terbuka. Pernah lihat gambar ini? Nah, ini namanya strobilus. Terdapat pada pinus, ya, pada pohon pinus. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu angiospermae, memiliki ciri bakal biji berada di dalam buah atau ovarium. Nah, kemudian perkembangbiakan angiospermae ini secara vegetatif atau tidak kawin. Ya. Kemudian contohnya apa saja? Ada mangga, padi, ya, rambutan, jagung, kelapa dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian perkembangbiakan angiospermae itu ada yang generatif juga atau secara kawin. Nah, lanjut lagi. Nah, perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian dari tumbuhannya, bisa dari akarnya, batangnya atau daunnya untuk melakukan perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Alami artinya terjadi secara sendirinya, alamiah. Kalau buatan bagaimana? Dibantu oleh siapa? Bisa dibantu oleh manusia, ya, bisa dibantu oleh angin, dibantu oleh serangga dan lain sebagainya. Itu ya buatan. Ya, paham sampai di sini? Ini vegetatif alami. Contoh vegetatif alami yang pertama tadi mungkin sudah dibahas semua oleh waktu presentasi kelompok. Yang pertama ada rizoma. Nah, mungkin kenal dengan tumbuhan ini, ya. Rizoma itu adalah modifikasi dari batang tumbuhan, ya. Dia menjalar di bawah tanah. Contohnya jahe-jahean, kunyit, apalagi lengkoas yang hidup di dalam bawah tanah. Kemudian ada umbi lapis yang berlapis-lapis, ada bawang merah, bawang bombay, ya. Umbi ini terbentuk dari modifikasi daun. Nah, itu yang berlapis-lapis itu daun, tumpukan daun yang tumbuh dengan rapat. Contohnya bawang-bawang. Kemudian ada umbi batang. Nah, pasti sudah kenal ini semuanya. Suka makannya juga, ya. Umbi batang adalah tumbuh dalam tanah juga, ya. Bedanya apa dengan rizoma tadi? Kalau umbi batang dia berisi cadangan makanan. Contohnya kentang. Pernah makan kentang? Nah, apalagi ubi jalar. Lalu apalagi ada talas. Ya, itu contoh dari umbi batang. Yang keempat ada umbi akar. Nah, artinya akarnya yang menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel. Ya. Nah, kemudian singkong. Itu adalah contoh dari umbi akar. Jadi, dia perkembangbiakannya dari bagian akarnya yang menyimpan cadangan makanan. Nanti akarnya itu ketika dia tumbuh, ya, ketika dia berproses akan menggembung. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh menjadi individu baru. Individu barunya apa? Misalnya wortel tadi, ya. Kemudian ada singkong. Nah, yang kelima ada geragi. Perkembangbiakan dengan cara geragi atau bahasa lainnya kita kenal dengan stolon.
bagian dari batangnya yang menjalar. Nah, kemudian nanti dia hanya hidup di permukaan tanah. Ya, nanti ada semacam tumbuhan bakal tanaman baru. Nah, itu yang kita tanam lagi. Nanti bakal tumbuh lagi. Nah, sambungan dari tanaman ini nanti kita gunting setelah kita tanam tadi. Nah, dia akan tumbuh lagi. Begitu seterusnya, itu perkembangan dari geragi atau stolon. Contohnya stroberi seperti pada gambar. Kemudian ardei. Yang keenam ada kuncup adventif. Kenal tanaman ini? Nah, kuncup adventif artinya tunasnya yang muncul selain dari ujung batang atau pada ketiak daun. Cocor bebek contohnya, atau lidah buaya yang sering kita jumpai pada tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah. Nah, kemudian yang kedua kita masuk pada vegetatif buatan. Apa saja sih pada vegetatif buatan ini? Kita bahas. Yang pertama, stek. Mungkin tidak asing kata-kata stek itu apa? Ya, artinya kita memotong bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Potong bagian tanaman, biasanya pada tanaman singkong. Batangnya itu kita potong, ya, nanti ditancapkan di tanah. Dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Kemudian pada tanaman mawar. Tahu mawar? Nah, itu juga mengambil dari tanah bagian batangnya yang kita potong. Kemudian yang kedua dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok, perhatikan gambarnya. Tahap demi tahap itu adalah bagian dari mencangkok. Kita kupas kulit batangnya dulu, ya, kemudian dibalut dengan tanah. Nanti supaya apa? Tujuannya agar menghasilkan akar, agar menghasilkan tanaman yang baru lagi. Nanti ketika telah tumbuh akar baru tanaman itu kita pindahkan. Ya. Contohnya pada mangga yang bisa yang dicangkok, rambutan dan jeruk. Kemudian yang ketiga ada perkembangbiakan secara okulasi atau menempel. Nah, lihat pada gambarnya, tahapan-tahapannya mungkin hampir sama dengan cara mencangkok tadi. Bedanya apa? Nah, kalau okulasi artinya menempel. Menempel sepotong kulit dengan tunas dengan kulit pohon yang lain. Sehingga nanti tujuannya sama, menghasilkan tanaman yang baru. Contohnya bisa kita ambil pada tanaman jeruk. Nah, bisa dilakukan untuk menempel atau okulasi. Yang keempat itu adalah menyambung atau mengenten. Artinya menggabungkan bagian dari batang bawah dengan batang atas. Ya, dua jenis tanaman yang sejenis, harus sejenis. Nah, itu contoh pada gambar. Kita menggabungkan antara batang yang satu dengan batang yang lainnya, nanti baru diikat. Ya, contohnya sama, bisa pada tumbuhan mangga, rambutan, jeruk. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengenten atau menyambung. Yang kelima, nah ini tadi merunduk. Artinya kita merundukkan batang tanaman yang panjang lalu menimbulkan dengan tanaman agar tumbuh menjadi individu baru. Nah, bagian dari batang itu salah satunya kita rundukkan. Nanti ditimbun dengan tanah. Yang bisa stroberi, ardei. Kalau mangga bisa, nggak bisa karena terlalu besar. Selanjutnya kita masuk pada gimnospermae. Apa sih gimnospermae itu? Ciri-cirinya dulu. Tumbuhan yang memiliki biji tertutup kulit buah. Contohnya ada pada buah melinjo. Apa melinjo? Yang suka dibikin sayur-sayuran.
sayuran. Nah, seperti itu. Kemudian ada pohon pinus tadi. Lalu pakis haji. Nah, itu contoh dari gimnospermae. Kemudian ciri-ciri dari gimnospermae ini dia tidak memiliki bunga. Kita harus ingat pohon pinus, pernah menemukan bunganya? Pernah menemukan bunganya? Harus ingat itu ya, untuk membedakan mana yang gimnospermae dan angiospermae tadi. Kemudian memiliki alat pengembangbiakan generatif yang namanya strobilus tadi. Strobilus itu ada dua, ada yang jantan dan ada yang betina. Ya. Nanti mungkin kita akan praktek di lapangan. Kita ke pohon pinus untuk melihat perbedaan mana yang strobilus jantan, mana yang strobilus betina. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Artinya sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Yaitu pembuahan ya sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Kemudian dari bijinya berkembang menjadi individu baru. Nah, ini perkembangbiakan generatif ada dengan cara penyerbukan atau bahasa lainnya polinasi, pembuahan tadi fertilisasi, penyerbukan biji dan perkecambahan. Itu pada generatif. Ibu ingin anak-anak ibu semuanya menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan yang kita ambil dari materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang. Vegetatif buatan contohnya cangkok, merundo, setek menyambung populasi. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Apa kira-kira? Ya, Mela, silakan. Kesimpulan yang didapat yaitu semua jenis makhluk hidup melakukan perkembangbiakan Ya. sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua, yaitu angiospermae dan gimnospermae. Sudah bisa memberi contohnya ya, angios apa, gimnos apa, contohnya masing-masing. Ada lagi yang bisa kita simpulkan? Ratu. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tumbuhan. Sedangkan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yaitu sel sperma dan sel telur kemudian mengalami sirkulasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di biji. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk menyimpulkan? Silakan Mela. Perbedaan angiospermae dan gimnospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau bakal biji berada di dalam buat ovarium. Contohnya yaitu mangga, padi, rambutan, jagung dan kelapa. Ya. Sedangkan gimnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau biji tidak tertutup kulit buah. Contohnya melindo, pinus, dan pakis haji. Oke. Sudah cukup baik ya, anak-anak ibu semuanya sudah paham dan bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin menanyakan, ya kita melakukan refleksi lagi. Kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan apa tidak? Ada nggak solusi buat ibu untuk kedepannya? Apa kira-kira metode pembelajaran yang harus kita terapkan lagi? Biar semuanya makin aktif lagi, ya, makin ekspresif lagi dalam pembelajaran. Apa kira-kira? Ya, Siva. Pembelajaran di luar kelas atau dengan cara sambil dipraktekkan gitu. Oke, nanti kita cari waktunya ya, sesuai dengan materinya juga. Apa materi yang cocok kita lakukan atau praktek di luar kelas.
Seperti tadi Bu kasih saran, misalnya kita ke jalan-jalan ke Taman Pinus untuk membedakan Strobilus jantan dan Strobilus betina. Untuk lebih meyakinkan lagi, Ibu akan melakukan evaluasi. Artinya kalian menjawab pertanyaan singkat dari pertanyaan yang Ibu beri. Ya, nanti semuanya setelah melakukan evaluasi boleh dikumpulkan masing-masing ya untuk melakukan evaluasi. Kelompok. Silakan dikumpulkan ya yang LKPD beserta evaluasi yang sudah dijawab. Perwakilan saja mengumpulkannya ke depan. Sekian materi kita pada hari ini. Nanti ada tugas, silakan dikerjakan di rumah ya. Tolong dibawa minggu pertemuan selanjutnya. Siap? Siap. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa akhir dari pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sesudah belajar, marilah kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Mulai. Udah ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.